Selamat malam semuanya, selamat datang di New Show bersama saya Farah dan Sopo. Oh, ini ngenalin nama? Iya, udah lama sih, tapi belum tentu masih kenal loh, yuk. Itu nggak dipercaya deh, saya udah terkenal begini, Bang. Di Cipinang mungkin terkenal. Selamat malam. Wow. Oh, kalau saya dijawab. Oh iya, beda sama sepuh. Enggak gini, Farhan, ini ya untunglah Farhan saya nggak keliru menyebut Farhat kan ya, Dan. Oh jangan, jangan. Farhan sama Farhat cuma beda satu huruf, tapi satu huruf membedakan image. Oh iya. Pede banget ya, pede banget ya. Lo enggak kan, beliau image-nya calon presiden muda Ya. yang bersedia sumpah pocong untuk apapun, Ya. kecuali untuk urusan kawin. Oh Iya. Dia ini lagi tapi kita akan nggak ngomongin dia. Oh enggak, Ya, enggak, kita enggak. ngomongin kebedian bangsa kita ini. Mulai dari bencana alam, Bencana alam, Yang bencana memang- oleh manusia juga. itu juga. Dan salah satu bencana yang paling menyentuh rasa kemanusiaan kita adalah ketika perahu yang berisi banyak sekali pengungsi antar negara itu didorong kembali oleh Angkatan Laut Australia ke perairan Indonesia. Di mana letak kemanusiaannya? Dan menurut saya itu salah satu bentuk bencana kemanusiaan yang besar. Ya mungkin karena pemerintah kita ini memang rada teler itu ya. Jadi iyalah itu. Ada perahu di gitu kita diem aja. Ada TKW di Malaysia dibunuh masukin kotak, kita diem aja juga. Iya sih. Ya ada jasanya ada juga. Ada. Korbi dilepasin gitu kan ada Oh iya. korbinya ya. Jadi gini, kalau Australia mendorong manusia perahu balik lagi ke laut, kita harusnya mendorong Corby kembali ke laut. Iya dong. Berani dia. Harusnya begitu. Nah, tapi memang Menteri Luar Negeri kita Pak Martin Natalegawa sudah protes pada Australia dan mengatakan bahwa tindakan itu sangat tidak manusiawi. Cuman masalahnya nggak bisa diikuti oleh Angkatan Laut kita untuk menindaklanjuti hal itu karena kita persenjataannya minimum, bos. Tahu nggak rasanya jadi bangsa yang persenjataannya minimum? Rasanya kayak apa coba? Gimana rasanya? Kayak pria sudah dewasa tapi sudah sunat 5 kali. Persenjataannya minimum, Pak. Belum lagi kejadian para nelayan dari Merauke yang menderita bahkan sampai tewas karena menghadapi tekanan dan juga istilahnya provokasi bersenjata dari Angkatan Laut Papua Nugini. Iya. Tetangga kita sendiri. Ya tetangga aja begitu aja. Sekarang udah pada berani deh sama Indonesia perasaan. Kita bikin menamain kapal aja Usman Harun, Singapura protes. Padahal Gimana kalau dikasih nama Farhat Abbas ya? ya. Karena itu ada aturannya. Kalau untuk kapal frigat Ya. nama pahlawan. Nah, untuk kapal selam lain lagi. Sama juga. Kita sudah mikirin bener itu. Kalau Dan itu- kasih nama kapal perang Sultan Batugana, mungkin orang nggak ini ya. Pak, itu kapal tanker harusnya, Oh, Pak. kapal tanker. Kapal iya. tanker minyak sama gas itu, Pak. Lain lagi, bukan kapal Kalau perang. dikasih namanya kan nama-nama barang gitu, nama gunung, Oh iya, boleh. kapal, KRI. Hambalang gitu. Nah. Kan KRI Hambalang, Pak, jangan, Pak. nggak boleh ya. Nggak boleh. Isinya tahanan sama tersangka semua, Pak. Dia yang bicara, dia yang ngomong dia. Jadi masalahnya sekarang untuk beberapa orang yang sangat sinis mengatakan jangan-jangan kita ini bangsa babu. Pedih ya dengernya ya. Babu Tapi- itu juga singkatan singkatan dari bangsa budak. waduh, Mas. Sebegitunyakah nasib dan martabat bangsa kita sekarang? Saya kira perlu kita jawab sendiri, tapi juga ada tokoh yang bisa kita mintain pendapatnya. Kita sambut anggota DPR RI, ini salah satu panutan saya juga. Saya juga sama dia. Iya, Iya. sama ya. Kalau nggak kita bareng nggak kita undang. Iya. Inilah dia, Miing Deddy Gumelar. Selamat, selamat. Ya. Oh. Silakan, silakan.
mengeroyok dari dua sisi. Kepala desa, wakil kepala desa. Farhan, sebetulnya saya jadi posisi gini nggak enak. Kenapa? Kayak wasit pingpong. Ya kan? Tenang Pak, tenang Pak. Kalau ditanya sini, nengok sini, tanya sini. Kesana baru. Kalau bola out. Enggak, biar Bapak merasakan bagaimana rasanya jadi pengusaha ngurus izin, Pak. Oh gitu ya. Nah, jadi gini sekarang pertanyaan pada Kang Ming. Kang Ming, ya, apakah betul martabat bangsa kita sekarang ini segitu dikoyak-koyaknya oleh bangsa lain banget tetangga kita? Papua Nugini, Malaysia, Singapura, Australia. Atau itu bukan karena anggota DPR-nya juga nggak benar gitu? Enggak, ya saya tanya dong. Nggak bener itu kan nggak semuanya. Ya semuanya ya. Ya jadi gini, kalau lihat dari fakta yang selama ini, pasca Orde Baru, terutama dalam konteks hubungan internasional, memang kita banyak dilecehkan ya, oleh Malaysia. Malaysia dulu adik-adik itu impor guru aja dari kita loh. Mereka pinter karena guru-guru Indonesia loh. Dokter-dokter di sana tuh lulusan Unpad, lulusan UI, lulusan Unhas. Salah satu. Jangan senang dulu. Kenapa mereka diterima di sini sementara mahasiswa kita belajar fakultas kedokteran sana ditolak, nggak boleh, pinternya dia itu. Jadi artinya kita ini sebetulnya bukan kalah martabat tapi kalah pinter. Ya saya kira diantaranya itu. Jadi martabat ini persoalan terakhir bicara kedaulatan. Iya. Jadi kalau misalnya bangsa lain itu agak melecehkan seperti Malaysia tentang TKW, tentang apa saja, apalagi menyebut bangsa kita aja Indon misalnya. Papua Nugini aja negara kecil gitu berani membakar nelayan dan sebagainya. Sesungguhnya militer kita ditakuti di dunia loh. Bukan soal peralatan yang Pak Farhan bilang tadi. Personilnya ini disegani. Iya. Kenapa Kang Ming bisa bilang begitu? Loh, kapan bangsa asing bangsa luar itu berani melecehkan? Setelah ketika kita dikoyak-koyak di dalamnya sendiri, dan kita mengulang sejarah ketika DPD Imperial zaman Belanda di Lomba. Sekarang juga kita kan hanya ribut di antara saudara. Nah, Bagaimana kedaulatan kita tidak dikoyak oleh bangsa lain kalau kitanya tidak bersatu? Pasti ada pemicunya. Kenapa dulu kita begitu disegani dan bersatu di dalam? Tiba-tiba sekarang jadi kayak tercerai-berai, banyak faksi-faksi, bahkan jadi korban faksi-faksi katanya. Ya, jadi saya kira sebelum dijawab kita mestinya istirahat dulu lah Farhan, supaya supaya agak aneh gitu. Jadi kan kita lihat sejenak sampai ketemu lagi di news.